Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7 Bakis Amalia Putri ingin mempresentasikan materi dari kelompok 7 Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Febriani, SMSI. Pertama-tama saya akan mengenalkan nama-nama dari para anggota. Yang pertama, Mila Soleha dengan NIM 23043030, Bagi Samalia Putri 23043069, dan Diva Octavia 23043035. Materi kali ini mengenai pasar modal. Daftar isi daripada materi ini ada 4. Yang pertama, sekilas pasar tentang pasar modal Indonesia, proses go publik, persoalan hukum dalam perdagangan di pasar modal, dan yang keempat, kasus. Materi pertama, sekilas pasar modal Indonesia akan disampaikan oleh rekan saya, Amila Soleh. Kepada Amila dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi pertama tentang sekilas pasar modal Indonesia. Pasar modal adalah suatu mekanisme atau sistem yang memfasilitasi pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana atau emiten atau perusahaan dengan pihak yang memiliki dana atau bisa disebut dengan investor. Pasar modal memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan modal dengan menerbitkan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Di sisi lain, investor dapat memperoleh keuntungan dari investasinya melalui pergerakan harga instrumen tersebut atau melalui pembayaran dividen dan bunga. Pasar modal di Indonesia mengacu pada pasar modal yang beroperasi di Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau BIE adalah salah satu entitas utama dalam pasar modal Indonesia. BIE menyediakan tempat bagi perusahaan untuk mencatatkan saham mereka, sehingga investor dapat membeli dan menjual saham tersebut. Selain BIE, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga pengawas yang mengatur dan mengawasi kegiatan di pasar modal Indonesia. Materi kedua tentang proses go public. Pengertian go public. Go public adalah suatu proses penawaran saham atau obligasi kepada masyarakat untuk pertama kalinya. Dalam konteks hukum bisnis di pasar modal, proses go public melibatkan penawaran sebagian saham suatu perusahaan kepada masyarakat untuk memperoleh pendanaan melalui pasar modal. Proses go public diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Syarat dan proses dari go public. Untuk menjadi perusahaan publik, suatu perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki jumlah modal minimum, jumlah pemegang saham minimum, dan jumlah saham minimum yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Prosesnya sendiri melibatkan beberapa langkah, antara lain menyiapkan dokumen hukum dan keuangan, memperoleh izin menunjukkan penjamin emisi, pendaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal, dan menawarkan saham kepada publik. Manfaat dari go public antara lain, yang pertama memperoleh sumber pendanaan baru, meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan likuiditas bagi pemilik investor dan karyawan, dan memperoleh insentif perpajakan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri Amila Soleha. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya Diva. Kepada Diva dipersilahkan. 3. Persoalan hukum dalam perdagangan di pasar saham. Permasalahan hukum dalam perdagangan di pasar modal meliputi perlindungan terhadap investor dan pencegahan terhadap pelanggaran dan kejahatan di pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya mengatur proses go publik, yaitu menawarkan sebagian saham suatu perusahaan kepada masyarakat untuk memperoleh
untuk memperoleh pendanaan melalui pasar modal. Pelanggaran dan kejahatan di pasar modal tunduk pada hukum pidana yang mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan terhadap masyarakat. Hukuman atas pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa denda, penjara, bahkan pencabutan hak-hak tertentu. 4. Contoh kasus. Kasus yang kami ambil ialah kasus Antaboga Delta Sekuritas. Dalam kasus ini, Antaboga Delta Sekuritas atau ADS terlibat dalam praktik investasi bodong. Perusahaan ini menjual produk investasi berupa reksadana pendapatan tetap melalui Bank Senturi, sekarang Bank Jettrust. Meskipun ADS menawarkan hasil investasi yang menjanjikan, uang yang diinvestasikan oleh para investor ternyata tidak digunakan sesuai dengan kesepakatan. Lebih lanjut, terungkap bahwa reksadana terproteksi yang dipasarkan oleh ADS tidak memiliki izin dari Bapepam LK. Konsekuensinya, total kerugian nasabah atau investor mencapai angka 1,4 triliun rupiah. Kasus ini memberikan gambaran tentang risiko investasi dan perlunya kehati-hatian dalam memilih produk keuangan, sekaligus menyoroti pentingnya regulasi untuk melindungi kepentingan para pelaku pasar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Diva atas penyajian materinya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.